Farha Mumtazah Hanum dengan NIM K71241188. Halo, perkenalkan nama saya Oktavia Yunisa Fitri dengan NIM K71241189. Halo, perkenalkan saya Tiara Ibu Samsoni dengan NIM K71241194. Perkenalkan, nama saya Yustisia Rani Zahra dengan NIM K71241977. Sebagai umat Islam, tentu kita tahu bahwa Al-Quran merupakan petunjuk hidup yang bukan hanya dibaca tetapi juga diamalkan. Namun, masih sering kita temui banyak orang yang fasih membaca tetapi belum mencerminkan akhlak Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa Al-Quran perlu dibumikan dalam keseharian kita. Tidak hanya dibaca, tetapi juga diwujudkan melalui akhlak dan perilaku yang mencerminkan isinya. Pada kesempatan ini, izinan kami dari kelompok 6 menyampaikan kultum dengan tema Membumikan Al-Quran di Indonesia melalui akhlak dan budi pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup dan pedoman kebenaran bagi seluruh umat manusia. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga beliau yang mulia, para sahabat yang setia, serta kita semua selaku umatnya yang istiqomah meneladani ajaran dan sunnah beliau hingga akhir kehidupan. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita mendengar istilah membumikan Al-Quran. Tapi, apakah sebenarnya maknanya? Secara sederhana, membumikan Al-Quran berarti menghadirkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadikannya tidak hanya sebagai bacaan yang indah, tetapi sebagai pedoman hidup yang benar-benar kita amalkan. Karena kenyataannya, tak sedikit dari kita yang rajin membaca atau mendengarkan lantunan ayat suci, namun masih kesulitan mencerminkan nilai-nilainya dalam sikap dan perilaku. Padahal salah satu tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia. Membumikan Al-Quran berarti menjadikannya nyata dalam kehidupan, baik dalam tutur kata, perbuatan, maupun cara kita memperlakukan sesama. Inilah wujud dari akhlak Qur'ani, akhlak yang diteladani langsung oleh Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, mengapa akhlak Quran ini terasa sulit diterapkan di kehidupan modern kita? Padahal kita tahu Al-Quran adalah petunjuk hidup, bukan sekedar bacaan atau biasan di bumi.
Salah satu penyebab utamanya adalah adanya jarak antara pengetahuan dan pengamalan. Banyak dari kita tahu apa yang benar, namun belum tentu kita melakukannya. Kita paham betul pentingnya jujur, sabar, dan adil, tetapi dalam praktik sehari-hari, belum tentu itu semua dapat kita amalkan. Ini adalah tantangan besar dalam membumikan akhlak Qur'ani di zaman sekarang. Tantangan lainnya datang dari perbedaan bahasa, budaya, bahkan sistem kehidupan yang jauh berbeda dengan zaman turunnya Al-Quran. Kadang kita melihat nilai-nilai Qur'ani sebagai idealisme yang sulit dicapai. Padahal sejatinya ia adalah panduan nyata yang sangat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana agar akhlak Qur'ani lebih mudah dihayati dan diamalkan? Pertama, kita perlu pendekatan yang sesuai konteks seperti pendekatan komunikatif dan historis. Kita bisa melihat bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW bukanlah ajaran yang jauh dari realitas, melainkan contoh nyata yang sangat relevan dan bisa diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Kedua, gunakan pendekatan tematik atau modulis dalam memahami Al-Quran. Fokus pada satu tema seperti kejujuran, amanah, atau kasih sayang, lalu kaitkan dengan tantangan hidup kita hari ini. Dengan begitu, ajaran Al-Quran terasa lebih dekat dan relevan. Ketiga, biasakan praktik akhlak mulia dari hal-hal kecil mulai dengan senyum, berkata jujur, menghormati orang tua, dan menahan amarah. Dari kebiasaan sederhana inilah akhlak Al-Quran tumbuh dan mengakar dalam diri kita. Saudara-saudari sekalian, walau tantangan membumikan Al-Quran itu nyata, peluangnya juga sangat besar, terutama dalam aspek akhlak. Indonesia adalah negara yang religius. Ada ribuan pondok pesantren, majelis taklim, hingga konten dakwah digital yang menjangkau jutaan anak muda. Disinilah peran besar para cendekiawan muslim, tokoh masyarakat, dan para pendakwah. Mereka bukan hanya menyampaikan pesan kebaikan, tapi harus menjadi contoh hidup dari akhlak Qur'ani itu sendiri. Maka, mari kita jadikan akhlak sebagai wajah dari Al-Quran. Karena akhlak adalah bahasa yang paling mudah dipahami, dimengerti oleh siapapun. Lebih kuat dari ceramah dan lebih dalam dari sekedar nasihat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, mari kita renungkan bersama bagaimana mungkin Al-Quran bisa membumi jika kita, umat Islam sendiri, belum menampilkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, mulai hari ini, jangan jadikan Al-Quran hanya sebagai bacaan atau hiasan. Jadikanlah ia sebagai pedoman hidup. Tampilkan ajarannya dalam perilaku kita, lembut dalam berkata, santun dalam bertindak, jujur dalam setiap urusan, dan adil dalam bersikap. Itulah cara terbaik untuk membumikan Al-Quran, bukan dengan kata-kata, tapi dengan akhlak nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.